Shalom, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 28 November 2025. Saudara, mari teduhkan hati satu di dalam perenungan saat ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Pagi ini kita akan merenungkan kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa mohon hikmat untuk memahami dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di saat teduh pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, memohon dengan tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami, untuk memahami setiap firman-Mu yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan pada pagi ini. Amin. Wahyu pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, "Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah." Lalu ia berkata kepadaku, "Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi semua jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarkannya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang
Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Mempertahankan hak atas pohon kehidupan. Itulah tema renungan di dalam renungan harian dalam edisi saat ini. Saudara, jika kita mengamati kehidupan kita saat ini, kita seharusnya bisa meyakini bahwa kita sedang hidup dalam dunia yang terobsesi dengan editing atau penyuntingan tidak alamiah, mengubah dan mengeluarkan yang tidak perlu, atau sebaliknya, menambahkan yang kita rasa kurang. Contoh, ketika kita melihat foto kita, lalu mengubah bentuk tubuh menjadi lebih ramping, ataukah wajah yang terlihat lebih putih. Pada prinsipnya, kita berusaha untuk menghapus ketidaksempurnaan. Hal yang sama ini rupanya berlaku juga ketika kita membaca atau menafsir teks-teks Alkitab. Dan tidak sedikit pengkhotbah yang menyunting atau mengeluarkan tulisan-tulisan yang dianggap keras atau kasar saat didengar oleh telinga jemaat, sehingga digantikan dengan pemilihan kata-kata atau istilah-istilah yang dianggap lebih ramah, lebih sopan, atau yang tidak membuat telinga jemaat menjadi alergi. Saudara, tulisan penyingkapan Yohanes dari Pulau Patmos kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil menolong kita untuk menyadari bahwa seorang rasul Allah harus tegas dan berani dalam pemberitaannya, terutama jika itu berkaitan dengan keselamatan umat. Yohanes tidak segan menyebut nama lawannya seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-15, dan menegaskan bahwa orang-orang seperti itu tidak akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Di dalam pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-4, hal yang sama pernah ia tegaskan. Ia memanggil para pendengarnya untuk keluar dari keterlibatan budaya Romawi yang secara terang-terangan menempatkan kaisar sebagai sosok yang harus disembah seperti Tuhan. Dan pesan ini mendorong orang percaya agar berani meninggalkan praktek-praktek hidup atau bahkan
lingkungan pergaulan yang bisa membuat kita turut ambil bagian dalam dosa dan menjauhkan kita dari hak-hak atas pohon kehidupan dari Allah. Amin, firman Tuhan. Saudara, sebelum kita melanjutkan kehidupan kita pada hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam tadi dalam istirahat kami. Dan kami bersyukur atas hari baru dan juga nafas kehidupan di hari yang indah ini. Kini saatnya kami akan memulai segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi kami dengan curahan kasih-Mu, agar hari ini menjadi hari penuh berkat bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, pada pagi hari ini, buat seluruh anggota jemaat-Mu, agar kiranya Tuhan memberkati setiap rumah tangga mereka. Biarkanlah rumah tangga mereka boleh terus berjalan dan boleh terus ia bangun sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami juga menyerahkan seluruh aktivitas dan juga pekerjaan yang akan kami kerjakan pada hari ini. Biarkanlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Begitupun dengan jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Bahkan setiap kami yang mendengarkan renungan harian edisi hari ini, yang dalam kelemahan tubuh, Engkau jamah kami, Engkau urapi kami dengan kuasa darah kudus-Mu, sehingga melalui jamahan tangan kasih Tuhan, kami boleh merasakan pemulihan, kami boleh merasakan penyembuhan, dan kami boleh merasakan mujizat itu nyata bagi setiap kami yang selalu berpengharapan kepada-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudara, pergilah dan pegang teguhlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.